ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Terima kasih tim Pro baru saja menjual kepada kita sebuah mimpi indah bahwa utang adalah jalan menuju keadilan pendidikan. Kami kontra dengan tegas menolak bukan karena kami anti akses pendidikan, tetapi karena kami tahu akses palsu lebih berbahaya dan tidak ada akses sama sekali. Nah, yang pertama kami ada demokrasi pendidikan. Tim Pro bilang student loan memperluas akses, tapi perhatikan baik-baik. Mereka hanya memindahkan tembok bukan menghancurkannya. Dulu tembok itu ada sebelum masuk kuliah. Sekarang dengan student loan tembok itu dipindah. Setelah lulus, orang miskin tetap menghargai beban yang sama, hanya waktunya saja yang diubah atau diundur. Analogi sederhananya, kalau seseorang kelaparan, lalu kamu beri makan, tapi dengan tagihan besar di belakangnya, itu bukan kebaikan, itu melainkan jebakan. Pro tidak mendemokratisasi pendidikan, Pro mendemokratisi uang. Yang kedua yaitu siswa jadi lebih visioner dan bertanggung jawab. Pro mengklaim tekanan utang membuat mahasiswa lebih serius dan visioner. Ini logika yang berbahaya. Tekanan finansial bukan motivasi. Itu aksestens yang dilegalkan data kesehatan mental mahasiswa di negara-negara dengan student loan justru menunjukkan tingkat burnout dan depresi yang tinggi. Mahasiswa bukan lebih visioner, mereka lebih panik. Ini bukan visi, ini survival mode. Yang ketiga yaitu beasiswa tidak cukup. Pro menyerang beasiswa sebagai elitis dan terbatas, lalu menawarkan student loan sebagai solusi. Tapi logika yang cacat ini tidak benar. Kalau masalahnya sistem beasiswa ini buruk, perbaiki sistemnya, bukan pengganti dengan utang. Lalu selanjutnya kami memiliki ada 3 argumen. Yang argumen pertama yaitu student loan mengubah universitas jadi pabrik ROI. Ketika pendidikan dibiayai uang, mahasiswa terpaksa melihat kuliah sebagai investasi yang harus balik modal. Akibatnya mereka berbondong-bondong masuk jurusan dengan gaji tertinggi seperti teknik, bisnis, teknologi, dan meninggalkan jurusan pendidikan, filsafat, sastra, seni, riset dasar, dan pekerjaan sosial. Dampaknya bukan hanya pada individu, Indonesia jangka panjang akan kekurangan guru, peneliti, pekerja sosial, dan intelektual publik. Bangsa ini butuh lebih dari sekedar insinyur dan bankir. Student loan tidak membangun pendidikan, ia mengubah pendidikan menjadi kalkulator ekonomi. Lalu argumen yang kedua yaitu student loan tidak meratakan lapangan, ia hanya mengubah bentuk ketimpangannya. Ini adalah argumen terkuat kami. Tim Pro bilang semua orang dapat kesempatan yang sama, tetapi kesempatan masuk bukan berarti kesempatan yang setara. Ini argumen yang setara bilang semua orang dapat kesempatan yang sama, tapi kesempatan masuk bukan berarti kesempatan yang setara. Di kampus yang sama, mahasiswa kaya tidak punya utang, bebas ikut organisasi, magang dimanapun, networking, belajar, fleksibel. Sedangkan mahasiswa miskin ini dengan student loan, kuliah sambil kerja, takut gagal karena utang, tekanan finansial setiap bulan. Mereka masuk pintu yang sama tapi tidak pernah berdiri di garis start yang sama. Student loan membuka pintu kampus tapi tidak menyertakan kemampuan bertahan di dalamnya. Yang ketiga argumen dari saya yaitu student loan adalah tiket menuju pendidikan yang lebih mahal. Pernah kita bertanya kalau student loan hadir, apakah biaya kuliah akan turun? Jawabannya justru sebaliknya. Ketika mahasiswa bisa meminjam institusi pendidikan, tahu satu hal, demand tidak akan turun meski harganya naik. Maka mereka menaikkan harga. Ini bukan teori, ini hukum ekonomi dasar. Selama ada yang mau bayar, penjual akan terus menaiki tarif. Dan pemerintah, begitu student loan berjalan, mereka punya alasan sempurna untuk memangkas studi. UKT naik dan subsidi turun, kampus makin eksklusif. Ironinya, solusi yang ditawarkan untuk membuat pendidikan terjangkau justru menjadi mesin yang membuat pendidikan semakin tidak terjangkau. Tim Pro bilang student loan menutup biaya kuliah yang mahal. Kami bilang student loan adalah alasan biaya kuliah akan terus mahal. Tim Pro menawarkan akses, kami menawarkan keadilan. Karena akses tanpa keadilan hanyalah ilusi yang datang dengan tagihan. Student loan tidak membebaskan generasi muda Indonesia, ia menciptakan generasi yang berpendidikan tetapi tidak bebas. Untuk semua alasan ini kami dengan tegas menolak mosi ini. Sekian, terima kasih.